Wah, gak kerasa ya, sebentar lagi bulan yang kita semua tunggu-tunggu bakal tiba. Tapi coba deh, daripada kita mikirin beratnya, gimana kalau kita lihat ini sebagai sebuah kesempatan emas? Sebuah festival spiritual yang ya butuh persiapan. Jadi yuk kita mulai pemanasan jiwa kita bareng-bareng. Coba ngaku deh, siapa di sini yang pas hari pertama kedua Ramadan tuh rasanya badan masih jet lag? Tarawih rasanya panjang banget, baca Quran kok kayaknya berat. Persis kayak mesin yang butuh dipanasin dulu kan? Nah, kalau kamu ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, ini dia analogi yang pas banget. Anggap aja Ramadan itu bukan lari sprint 100 meter, tapi maraton spiritual selama sebulan penuh. Dan namanya juga pelari maraton, kita nggak bisa dong langsung tancap gas dari garis start. Kita butuh pemanasan, biar nggak kram spiritual di tengah jalan dan bisa sampai garis finish dengan kemenangan. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi soal maraton rohani ini. Kenapa sih pemanasan ibadah sebelum Ramadan tuh krusial banget? Ini bukan cuma soal ngebiasain diri loh. Ini soal gimana kita nyiapin wadah di dalam diri kita, hati, fisik, jiwa, buat nerima curahan rahmat Allah yang luar biasa banyaknya di bulan itu. Tujuannya tuh jelas banget. Pemanasan ini kita lakuin supaya hati kita nggak kaget sama jadwal padat ibadah. Biar badan kita nggak berasa berat pas harus bangun lebih pagi dan nahan lapar seharian. Dan yang paling penting, biar jiwa kita udah siap sedia, udah on fire buat nyerap setiap pahala dan ampunan yang Allah tawarkan. Yuk kita mulai dari latihan yang paling pertama dan paling berasa di badan, puasa sunnah. Ini tuh cara paling jitu buat menyetel mesin tubuh dan jiwa kita biar terbiasa sama ritme Ramadan nanti. Nah, ada beberapa menu latihan yang bisa kita coba. Puasa Senin Kamis ini bagus banget buat melatih konsistensi mingguan. Terus ada puasa Ayamul Bid, 3 hari di tengah bulan, ini latihan bulanan yang mantap. Dan tentunya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ini udah kayak gelage bersihnya para juara, pemanasan level advance sebelum Ramadan tiba. Terus, apa sih gunanya selain bikin badan terbiasa? Pertama, dan ini dalam banget, puasa itu menumbuhkan empati. Waktu kita ngerasain lapar dan haus, kita jadi lebih klik, lebih nyambung sama perasaan saudara-saudara kita yang mungkin ngerasain itu setiap hari. Hati kita jadi lebih lunak, lebih peka. Puasa itu juga ibaratnya gym terbaik buat melatih otot pengendalian diri kita. Coba bayangin, kita sengaja nahan diri dari yang halal, kayak makan dan minum. Nah itu kan sebenarnya lagi ngelatih jiwa kita, biar lebih kuat buat nolak yang haram. Efektif banget latihannya. Satu lagi yang nggak kalah penting, puasa itu ibadah yang rahasia. Nggak ada yang benar-benar tahu kita lagi puasa selain diri kita sendiri dan Allah. Nah, justru disitulah letak keindahannya. Puasa jadi latihan keikhlasan yang paling murni. Kita lakuin ini semata-mata karena Allah, bukan buat dilihat atau dipuji orang lain. Oke, latihan fisik udah. Sekarang kita naik level ke latihan koneksi. Anggap aja ini adalah repetisi harian yang bakal ngebangun stamina spiritual kita. Ibaratnya, ini latihan beban buat nguatin otot-otot kedekatan kita sama Allah. Coba kita lihat daftarnya. Mulai dari yang paling dasar, jaga sholat rawatib, satpamnya sholat fardu kita. Terus, coba deh, paksain bangun buat tahajud. 2 rakaat aja cukup buat mulai. Sisipin juga duha di pagi hari. Dan jangan lupa, basahin lisan kita terus dengan zikir pagi petang, istighfar, dan sholawat. Kuncinya apa? Nggak usah semua. Pilih 1 atau 2, tapi lakuin terus-terusan mulai dari sekarang. Nah, ini dia pengingatnya. Poin paling pentingnya itu konsistensi. Bukan soal seberapa banyak, tapi seberapa rutin. 2 rakaat tahajud tiap malam itu jauh lebih dahsyat nilainya daripada 11 rakaat tapi cuma sekali sebulan terus hilang. Sedikit tapi ajek itu yang Allah suka. Kebugaran spiritual itu bukan cuma soal ritual, teman-teman. Kayak orang di gym, percuma kan angkat beban berat-berat tapi form atau tekniknya berantakan? Bisa cedera. Nah, dalam ibadah, form kita itu adalah akhlak. Jadi yuk kita benerin form kita dengan melatih lisan dan perilaku. Nah, ini praktis banget. Anggap aja ini program detox buat mulut kita. Coba deh tiap kali mau ngomongin orang, langsung ganti istighfar atau zikir. Tiap kali mau ikut debat kusir yang nggak penting, ganti jadi ngomong yang baik atau mending diem. Tiap kali mau ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, ganti jadi doain orang lain dalam hati. Perubahan kecil, tapi dampaknya luar biasa. Hadis ini benar-benar negasin poin tadi. Puasa itu perisai. Tapi bukan cuma perisai dari lapar dan haus, tapi juga perisai dari omongan kotor dan kelakuan yang nggak benar. Artinya, dengan melatih lisan dari sekarang, kita itu lagi ngempak perisai kita biar makin kuat. Jadi pas Ramadan, perisainya udah anti peluru.
Oke, sekarang waktunya kita rangkai semua latihan tadi jadi satu kesatuan. Kita bakal coba bikin game plan atau rencana harian. Ini penting biar kita bisa ngebangun kebiasaan secara bertahap, jadi pas Ramadan datang, semua itu udah jadi bagian dari diri kita. Udah otomatis jalan. Ini cuma contoh ya, santai aja. Kamu bisa banget custom sesuai kesibukanmu. Kuncinya adalah nyisipin amalan-amalan kecil ini di sela-sela aktivitas. Habis subuh jangan langsung scroll HP. Coba zikir dulu, baca Quran walau selembar. Pas istirahat siang, curi waktu buat duha. Sore-sore pas nunggu maghrib, manfaatin buat doa. Malamnya, sebelum tidur, tutup dengan tahajud ringan dan evaluasi singkat hari ini. Simpel kan? Aku mau nekanin ini sekali lagi ya. Semua persiapan ini tujuannya bukan buat nambah-nambahin beban. Justru sebaliknya, ini adalah cara kita nyicil kebaikan, biar nanti pas Ramadan tiba, semuanya jadi terasa lebih enteng, lebih asyik, dan kita bisa lebih fokus menikmati setiap detiknya. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa atau kapan. Pertanyaannya langsung buat kamu sekarang. Dari semua pilihan pemanasan tadi, mau itu puasa, sholat sunnah, zikir, atau jaga lisan, satu hal spesifik apa yang bakal kamu mulai? Bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini.